Hi everyone, welcome to strategitoefl.com. Saya Maulana Iqbal dan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Dan sekarang sudah strategi yang ke-74 ya, dan kita sudah masuk pada sesi pertama dari tes TOEFL, yaitu listening. Oke. Sebelum saya melanjutkan penjelasan saya terkait strategi yang ke-74 atau strategi yang pertama untuk tes listening, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu sedikit tentang tes listening pada TOEFL, terutama pada TOEFL PBT ya, paper based test. Oke. Yang pertama, bahwa soal untuk TOEFL listening ini ada soalnya adalah 50, dan dalam 50 soal itu terdiri dari atau terbagi dalam 3 bagian atau 3 part ya. Yang pertama adalah part A yang disebut dengan short dialogue, dan itu soalnya ada 30 soal, dan part B itu ada sekitar 7 sampai 9 soal. Oke, dan part C itu long talk atau lectures, itu biasanya soalnya 11 hingga 13 soal. Alright. Dan dari strategi yang pertama hingga ke strategi beberapa video ke depan, kita bicara part A dulu ya. Nah, di sini yang ingin saya jelaskan yang kedua selain tentang apa itu TOEFL listening adalah bahwa part A ini dia memiliki jumlah soal yang paling banyak dari total 50 soal. Jumlah soalnya ada 30 soal, dan soalnya itu adalah short dialogues atau dialog-dialog yang pendek. Nah, jadi ini sudah merupakan sebuah cara atau skenario di mana Anda bisa memfokuskan diri Anda untuk lebih banyak memiliki jawaban yang benar pada bagian part A. Kenapa? Alasan pertama adalah they are short dialogues. Semua yang Anda hadapi atau Anda dengarkan di soal-soal listening pada part A, 30 soal itu semuanya adalah conversation yang pendek atau dialog yang pendek. Jadi relatif lebih mudah dibanding dua part yang lain, part B dan part C ya. Yaitu yang pertama. Yang kedua, jika Anda perhatikan skor TOEFL, oke, jika Anda memiliki jawaban yang benar di atas 25 soal, itu bagian listening itu memiliki peningkatan skor yang cukup signifikan dan cukup membantu untuk menambah skor Anda secara keseluruhan. Well, untuk lebih lengkap atau lebih jelas terkait dengan bagaimana skor listening dan pengaruhnya kepada skor-skor yang lain pada bidang yang lain, itu Anda bisa baca di buku saya di TOEFL Survivors ya. Anda bisa cari itu di internet atau mungkin di video ini akan dituliskan linknya. Alright, yang pertama yang kita bahas adalah focus on the last line. Oke? Strategi pertama ketika Anda mengerjakan soal short dialogue atau part A adalah Anda harus fokus pada last line atau baris kedua. Maksudnya adalah begini, short dialogue itu terdiri dari dialog antara dua orang, hanya dua orang saja, dan setiap orang hanya memiliki giliran sekali berbicara. Artinya katakanlah yang pertama sekali yang bicara adalah si Maula, dan yang kedua adalah yang berbicara Anda. Oke, jadi pembicaraannya saya sekali berbicara, kemudian Anda merespon apa yang saya katakan, dan kemudian langsung diikuti dengan pertanyaan. Jadi itu kenapa disebut dengan short ya, pendek. Saya sekali berbicara, kemudian Anda berbicara, selanjutnya langsung pertanyaan. Alright. Dan pertanyaannya, oke, umumnya itu terkait dengan apa yang dibicarakan oleh orang kedua. Jadi katakanlah tadi sebagai contoh saya berbicara pertama kali tentang sebuah topik, and then Anda merespon. Oke, pertanyaannya adalah selalu yang ditanya apa yang dimaksud oleh Anda. Itu kira-kira yang dimaksud dengan focus on the last line. Tapi tidak selalu ya, cuman umumnya soal itu adalah yang ditanyakan terkait dengan apa yang dibicarakan oleh pembicara kedua. Oleh karena itu Anda harus fokus di last line atau orang kedua ya. Alright. Ini adalah contoh yang akan Anda lakukan ketika tes pada short A di listening ya. By the way, sebelum saya lanjut, saya lupa tadi menyampaikan bahwa kesulitan di listening ini adalah di sini Anda melihat soalnya sangat mudah ya karena dia pendek dan bisa Anda baca. Tapi masalahnya adalah ini semua nanti bentuknya dalam bentuk audio yang akan Anda dengar, lalu Anda meresponnya dengan menjawab salah satu pilihan jawaban. Di situ adalah challenge-nya ya, tantangannya di situ. Alright, kita coba lihat. Misalnya contoh si laki-laki berbicara begini.
Billy really made a big mistake this time. Itu kata si cowok. And then si cewek bilang, atau merespon, yes, he forgot to turn in his research paper. Oke, pertanyaannya adalah, si narator ya, what does the woman say about Billy? Oke, nah coba Anda perhatikan di sini, yang ditanyakan oleh si narator atau yang membacakan soal itu adalah what does the woman say? Woman itu adalah pembicara kedua kan, alright? So itu kenapa Anda disuruh atau saya sarankan untuk fokus kepada pembicara kedua. Bukan artinya Anda tidak fokus kepada pembicara pertama, tapi pertanyaan itu letaknya adalah dari isi apa yang dikatakan oleh pembicara kedua. So, jawabannya apa? A, B, C, dan D. Nah, coba di sini kita memperhatikan apa kata si woman tadi. Jadi Anda harus bisa betul-betul menangkap. Kalau bisa nih, Anda catch, Anda tangkap semua kata per kata dari orang kedua ketika dia berbicara ya. Dikatakan di sini, yes, he forgot to turn in his research paper. Forgot to turn in his research paper. Nah, Anda sudah dapat kan? Itu apa maksudnya? Itu ada di jawaban D. He did not remember. Did not remember ini sama dengan forget kan? Oke. To submit. Submit itu artinya sama dengan turn in. Oke. Research paper itu sama dengan assignment. So the answer to this question is D. Jawabannya adalah D. Dari mana saya tahu atau Anda juga tahu bahwa jawabannya D? Karena kita sudah mendapatkan apa yang dikatakan si second speaker dan dia adalah si cewek dalam hal ini. Oke, sudah. Sekarang giliran Anda mengerjakan exercise. Jadi exercise kita untuk listening itu ada dua part, ada dua bagian ya. Exercise pertama adalah teks atau skripnya tersedia di buku panduan Anda. Itu yang pertama. Yang kedua, teksnya tidak ada lagi, murni dari audio. Oke, sudah. Nah, exercise itu sengaja kita buat dalam dua part supaya Anda terbiasa dahulu untuk melihat second speakernya secara visual. Anda bisa melihat skripnya. Tapi yang kedua, Anda sudah real test ya, artinya Anda betul-betul diuji listening Anda supaya di mana Anda harus bisa menangkap kata-kata si second speaker atau last line. Alright, that's all for this video. Thanks for watching. Bye.